Saya waktu itu sudah mengancam mereka atau sudah memberikan somasi bahwa mereka akan saya laporkan. Tetapi ada sedikit masalah di lingkungan keluarga klien kami almarhum Brigadir Joshua. Ya. Masalahnya adalah bahwa Pak Samuel Huta Barat dia merasa sudah jenuh bahwa mengungkap kasus 340 saja sudah 2-3 bulan polisi tidak mampu katanya, karena kemarin ini kan saya baru pulang dari Jambi, baru tadi malam saya di Jakarta. Iya. Jadi beliau berpesan sudahlah, masih ada hukum nanti, yaitu hukum Tuhan gitu loh. Jadi Amin. kasihan polisi dibebani, polisi tidak mampu menegakkan pasal 340 saja. Polisi dan Jaksa Agung hanya mutar-mutar di situ saja. Sedangkan kami sudah terlanjur memberikan 5 surat kuasa. Jadi mereka berpendapat sudahlah, toh almarhum tidak bisa balik lagi menjadi hidup. Begitulah kira-kira pandangan mereka kemarin. Tetapi kalau istri beliau, Ibu Ito Rosti maupun adik-adiknya semua masih bersemangat, tetapi Samuel Huta Barat sudah melemah semangatnya dengan prihatin melihat kinerja kepolisian yang hanya muter-muter di situ dan sibuk terus mendoktrin masyarakat bahwa seolah-olah almarhum adalah pelaku kekerasan seksual. Belum lagi misalnya tindakan nyata-nyata dari Dirtipidum Polri mengusir kami ketika melakukan rekonstruksi, padahal Kapolri mengatakan akan dilaksanakan secara transparan, bahkan Kapolri mengundang semua pihak termasuk kami juga diundang oleh Kapolri. Di dalam pidatonya itu memang kami tidak diundang secara tertulis, tetapi diundang secara elektronik atau melalui pidato Kapolri. Presiden juga mengatakan buka seterang-terangnya, undang-undang juga menyatakan buka seterang-terangnya. Pasal 17 Undang-Undang Apokat juga menyatakan kami berhak mendapatkan informasi itu. Sesuai Undang-Undang 18 2003 pasal 18 tentang pasal 17 tentang apokat. Kemudian konstitusi juga menyatakan buka. Tetapi memang sangat disayangkan karena Presiden sampai dengan detik ini tidak mau membentuk tim independen maupun tim koneksitas. Waktu itu saya minta supaya perkara ini cepat, karena ini akan menjerat lembaga kepolisian, maka Presiden ada baiknya membentuk tim koneksitas atau tim independen melibatkan penyidik angkatan darat, laut dan udara, misalnya dari polisi militer, polisi militer angkatan laut, polisi militer angkatan darat, atau polisi militer angkatan udara, termasuk melibatkan PPTK. Kenapa waktu itu saya minta melibatkan PPTK? Karena ada dugaan peredaran uang hasil judi yang saya perkirakan berdasarkan intelijen saya ratusan triliun. Demikian juga uang hasil lapananam, sabu-sabu, narkoba dan sebagainya. Demikian juga hasil kejahatan miras, BBM dan sebagainya. Itu sebabnya saya terus berkeras memohon kepada Presiden supaya dilibatkan PPATK, termasuk juga adanya berdasarkan laporan intelijen perpindahan uang sebesar 200 juta tanggal 11 Juli 2022 dari rekening almarhum ke rekening tersangka diduga atas perintah Verdi Sambo. Tetapi karena Presiden tidak peduli dan atau tidak mau membentuk tim independen maupun tidak mau membentuk tim koneksitas, maka saya pikir percumalah kita capek-capek terus ngomong di media tapi tidak ada hasil, tidak ada aksi dan reaksi gitu ya. Jadi yang ada adalah perkara ini telah membebani kepolisian, membebani Kejaksaan Agung karena hanya mutar-mutar di situ saja. Saya pun kasihan juga melihat ibu-ibu, melihat anak-anak, mereka harusnya bisa beli makanan yang bergizi, bisa membeli telur, bisa membeli susu buat anak-anaknya, tetapi mereka membeli kuota karena sinetron Duren 3 berlanjut ke Magelang ini terus berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Itu sebabnya dalam 1-2 minggu ini saya ketika diminta mau diwawancara oleh televisi atau media cetak elektronik maupun media surat kabar, saya sudah tidak mau karena kupikir sudahlah, toh Dirtipidum juga karena dia seniornya Verdi Sambo, dia akpol 1991, Verdi Sambo 94, kemudian Dirtipidum itu mantan anak buah Verdi Sambo, kemudian mereka satu sekolah dari Makassar sana, dari Semansa, satu sekolah juga dengan pengacaranya
Arman Hanis. Siapa namanya? Arman Hanis. Putri Candrawati, yaitu Arman Hanis itu. Jadi saya pikir ini adalah persekongkolan yang sulit dipecahkan oleh mereka karena telah membelenggu kepolisian. Saya sebenarnya tujuannya tadinya mau menolong kepolisian, bagaimana kepolisian ini tidak terjerat oleh segelintir orang. Itu berulang kali saya katakan, karena saya menemukan jauh lebih banyak polisi yang baik daripada yang jahat-jahat kan begitu. Ya. Banyak teman saya Kapolda, mereka sangat hebat-hebat dan sangat baik. Banyak juga yang ada di level direktur, ada juga di level Kapolres. Banyak teman-teman saya, tapi saya pun tidak berdaya. Artinya saya sudah berusaha terus mengimbau presiden bentuk tim independen, bentuk juga tim koneksitas, bahkan saya sudah bertemu secara rahasia dengan Menko-nya, tetapi tidak ada hasil. Jadi udahlah, mungkin perkara ini telah menyandra semua lembaga, sehingga tidak ada yang berani mengambil suatu action kan begitu ya. Yang ada terus mutar-mutar di seputar ruda paksa yang Bapak sebutkan tadi. Jadi ya barangkali ke depan di dalam pemilu yang akan datang, marilah pilihlah pemimpin yang baik dan benar. Jangan pilih yang balelo, tapi marilah kita pilih pemimpin yang tegas. Itulah saran saya Pak. Gitu. Jadi untuk perkara ini memang saya lihat hampir tidak jalan, mutar-mutar di situ saja gitu. Karena seperti awalnya saya katakan di kepolisian ini ada 3 kubu. Ada kubu yang membuka seterang-terangnya, ada kubu yang mau menutup setutup-tutupnya, ada kubu yang kambing hitamkan di tingkat Barada maupun brigadir, jangan sampai menjerat perwira kan begitu. Nah, 3 kubu ini tentu bersitegang di sana dan mereka tidak punya keberanian untuk tampil ke atas, tetapi cenderung yang mau membuka ini memberi informasi ke saya sebagian, demikian juga yang mau mungkin menghitamkan. Tetapi kubu yang mau menutup ini terus menciptakan rekayasa-rekayasa dengan mempengaruhi lembaga lain, bahkan menyalurkan uang-uangnya kan begitu. Nah, itulah kira-kira kondisi negara kita saat ini. Nah, saya sebagai warga negara yang baik maupun sebagai advokat perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwa inilah keadaan kita sekarang. Terserah kita mau apa. Yang penting jangan sampai saya tidak memberi informasi, tapi saya sudah memberi informasi yang sangat memadai mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan September. Bahkan ada orang yang sampai melaporkan saya ke polisian dengan menyebut saya sebagai pelaku penyebar hoax katanya, padahal apa yang saya katakan itu ada disertai dengan data. Misalnya ada gambar, ada video, ada hasil ekshumasi baik di Sungai Repertum maupun otopsi. Bahkan 2 utusan kita juga menyatakan hal yang sama seperti saya, baik yang berprofesi dokter maupun yang berprofesi di bidang medis. Bahkan termasuk ada lagi dokter forensik yang membenarkan apa yang dicatat oleh 2 orang utusan kita itu. Artinya dokter forensik ini tidak bulat. Di antara dokter forensik itu terjadi perkelahian atau pertentangan kan begitu.